Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari kelas A akan mempresentasikan materi tentang Euclidean Distance menggunakan Keymanes dan juga visualisasi 3D. Sebelumnya, yang terhormat Pananang Krisdayanto STMKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok dari nah, nama anggota kelompok 13. Yang pertama dari Datun Nafriah dengan NIM 33372200075. Yang kedua ada Amara Mufida Silmi dengan NIM 33372200081. Dan selanjutnya ada saya sendiri Eka Putri Nur Aziza dengan NIM 33372200016. Selanjutnya di sini ada materi singkat tentang Euclidean Distance. Secara singkat, jarak Euclidean adalah jarak garis lurus antara dua titik dalam ruang Euclides. Matriks Euclides adalah metrik jarak ukur antara dua vektor dengan menghitung akar kuadrat dari jumlah selisih kuadrat. Perhitungan Euclidean distance pada dua dimensi digunakan untuk dapat mengukur jarak antara dua titik dalam Euclidean space. Sampingnya ini ada rumus Euclidean distance, di mana D adalah jarak antara keduanya, dan X1 dan X2 adalah titik koordinat pertama. Sementara Y1 dan Y2 adalah titik koordinat lainnya. Next, ada Keymanes. Keymanes adalah sebuah algoritma untuk mengelompokkan data berdasarkan titik pusat klaster senteroid yang paling dekat dengan data tersebut. Keymanes bertujuan untuk mengelompokkan data dengan memaksimalkan kesamaan data dalam klaster dan meminimalkan kesamaan data antar klaster. Selanjutnya ada 3 dimensi. Ruang 3 dimensi mengacu pada representasi geometris dengan 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z, di mana setiap titik data dapat diidentifikasi oleh 3 nilai numerik. Dalam analisis data, ruang 3 dimensi memberikan cara visualisasi dan pemahaman yang lebih kaya terhadap hubungan antara titik data. Oke, selanjutnya ini akan ada implementasi pada Python yang akan dijelaskan oleh Amara Mufida Silmi. Kepada Amara, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membagikan hasil dari program kami yang berfokus pada topik Euclidean Distance dengan algoritma K-means dalam konteks visualisasi 3D. Nah, jadi di sini seperti yang kita lihat, kami menggunakan beberapa library Python yang populer, yaitu diantaranya ada NumPy, Pandas, Scikit-learn, dan Matplotlib. Lalu langkah pertama adalah kita membuat dataset 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z secara acak menggunakan NP-random. Nah, setiap dimensi ini nantinya memiliki 18 bilangan dengan angka acak antara 1 sampai 9. Nah, nanti dataset ini dijadikan satu matriks ke dalam variabel X. Nah, di sini saya menampilkan data-datanya pada data frame. Lalu setelah itu kita menentukan klasternya, yaitu 5. Lalu pada kode selanjutnya, ini tuh untuk menentukan pusat klaster awal secara acak. Nah, di sini ada replace false, itu maksudnya setiap indeks itu hanya akan dipilih satu kali. Lalu selanjutnya, nah, kode ini tuh merupakan implementasi dari perhitungan algoritma K-means. Nah, di sini ada centers sama dengan initial centers. Ini tuh untuk menginisialisasi pusat cluster dengan pusat cluster awal. Lalu, di sini ada list all centers. Itu untuk menyimpan posisi pusat cluster pada setiap iterasi. Lalu di sini kami menggunakan looping for underscore in range max items, yang dimana nanti dibatasi sampai defaultnya yaitu 100. Lalu di bawahnya ada distance, ini tuh perhitungan Euclidean distance, yaitu jarak antara titik dengan pusat klaster awal. Lalu di bawahnya ada labels, itu tuh untuk menentukan klaster terdekat pada setiap titik. Kemudian ada new centers, ini tuh menghitung pusat klaster baru dari rata-rata titik. Nah, di sini kami menggunakan if, itu untuk memeriksa apakah pusat klaster tersebut
sudah konvergen atau tidak berubah posisinya. Apabila sudah konvergen, maka looping atau iterasi akan berakhir. Lalu di sini kami menginisialisasi pusat klaster dengan pusat klaster yang baru. Nah, setelah itu nanti akan disimpan ke dalam list all centers. Nah, langkah selanjutnya ini memanggil fungsi dari k-means. Lalu di sini ada hasil clustering. Di sini tuh ada distance, itu menghitung jarak antara titik dengan pusat klaster akhir. Lalu di sini average score-nya, best score, worst score. Nah, kita tampilkan ini semua itu ke dalam data frame. Lalu pada langkah yang terakhir, ini saya menampilkan visualisasi 3D antara centroid awal dengan centroid akhir. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, masih dengan implementasi pada Python yang akan dijelaskan oleh Rifda Tunapah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya mau izin share screen dulu. Boleh dimatikan. Tapi kan sebelumnya program pertama itu menggunakan data random, di mana di program kedua ini kita bisa menentukan berapa data dan berapa angka yang ingin kita input. Sini saya akan jelasin ya. Sini kita menggunakan beberapa library, ada Math, Tinker, dan Pandas. Selanjutnya kita menggunakan fungsi untuk menghitung jarak Euclidean antara dua data. Di sini saya pakai dua data doang ya, nggak kayak yang pertama itu ada 3 data. Selanjutnya ini ada fungsi untuk menghitung jarak Euclidean distance. Di sini ada def calculate untuk menghitung Euclidean distance-nya. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan entry data training. Ini ada add training itu untuk menambahkan data. Selanjutnya ada remove training untuk menghapus kolom data. Tapi yang dihapus tuh hanya bisa di yang kolom terakhir. Jadi bertahap dari yang terakhir terus ke atas gitu. Selanjutnya ada membuat Windows Tinker tuh kayak dia tuh kita ngebuat sebuah kalkulator gitu. Di dalamnya ada ya layar di mana di situ kita bisa ngitung gitu. Selanjutnya ada frame data. Nah, selanjutnya di sini ada tombol-tombol, ada e-data, remove data, ada calculate distance. Yang terakhir ada label untuk menampilkan jarak terkecil dari seluruh data. Di sini langsung aja saya coba run. Nah, di sini coba kita masukin 4 data ya. Misal saya coba, ini kan kelebihan data nih, ini banyak banget datanya. Jadi saya coba hapus 2, biar 4 data aja. Nah, di sini kan udah 4 data. Kita masukin random angka berapapun yang kita mau. Misal saya masukin 8, 2, 3, 9, dan yang terakhir 5 dan 8. Terus langsung aja kita calculate distance. Nah, ini hasilnya. Data 1, data 2, distance-nya, dan ini minimum distance-nya. Nah, segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Jatun atas penjelasannya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kompleksitas implementasi pada Python. Yang pertama, penggunaan fungsi dan pustaka eksternal, di mana kode memanfaatkan fungsi-fungsi yang disediakan oleh NumPy, Pandas, dan Skitlearn yang dapat menambahkan kompleksitas karena perlu memahami cara fungsi-fungsi ini berinteraksi. Yang kedua, itu visualisasi dan output, di mana pengguna Matplotlib untuk visualisasi 3D dan Pandas untuk menampilkan hasil dalam bentuk data frame, menambahkan tingkat kompleksitas dan dapat memerlukan pemahaman tambahan. Yang ketiga, inisialisasi data,
di mana kompleksitas waktu inisialisasi data menggunakan fungsi np-random Pandit memiliki kompleksitas waktu yang konstan karena ukuran data yang dihasilkan tidak tergantung pada jumlah titik data. Kompleksitas ruang data titik 3D disimpan dalam array X sehingga kompleksitas ruangnya adalah 0n, di mana n adalah jumlah titik data. Selanjutnya yang keempat ada kompleksitas algoritma Keynes. Meskipun algoritma Keynes pada dasarnya sederhana, implementasi memerlukan iterasi dan logika kontrol tambahan, termasuk penanganan konvergensi pusat klaster. Yang kelima itu visualisasi 3D. Kompleksitas waktu, di mana visualisasi 3D menggunakan fungsi dari Matplotlib untuk membuat scatter plot. Kompleksitas waktu tergantung pada jumlah titik data yang akan divisualisasikan. Namun, dalam implementasi ini, kompleksitas waktu visualisasi 3D cenderung rendah karena jumlah titik data yang digunakan relatif kecil. Kompleksitas ruang, di mana visualisasi 3D menggunakan objek Phi dan AX dari Matplotlib untuk menyimpan dan menampilkan plot. Kompleksitas ruangnya bergantung pada jumlah titik data dan elemen-elemen visualisasi lainnya yang disimpan dalam objek tersebut. Secara keseluruhan, kompleksitas algoritma Euclidean distance dalam Keynes dan visualisasi 3D dalam implementasi tersebut tergantung pada jumlah titik data N, jumlah klaster K, dimensi data D, dan jumlah iterasi max iterns. Namun, kode ini dapat memenuhi tujuan fungsionalnya dengan baik. Keterbacaan dan pemeliharaan yang baik, maka tingkat kompleksitasnya dapat dianggap sebagai sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada kelebihan, di mana efektif untuk jarak antara titik data dalam ruang 3 dimensi memberikan dasar yang kuat untuk algoritma Keynes. Yang kedua, itu ada Python, menyediakan library seperti scikit-learn untuk dengan mudah mengimplementasikan algoritma Keynes dengan Euclidean distance. Yang ketiga, yaitu algoritma Keynes yang menggunakan model perhitungan jarak Euclidean distance dapat mendapatkan hasil yang cukup akurat, terutama ketika data memiliki kecacatan. Selanjutnya itu ada kekurangan. Yang pertama itu, Euclidean distance dapat sensitif terhadap pecilan outlier yang dapat mempengaruhi pembentukan klaster. Yang kedua, itu Keynes dengan Euclidean distance cenderung menghasilkan klaster yang berbentuk teratur dan mungkin tidak efektif untuk data yang memiliki struktur klaster yang kompleks atau tidak teratur. Yang ketiga, itu ada Euclidean distance dapat dipengaruhi oleh perbedaan skala antara dimensi sehingga processing data mungkin diperlukan. Oke, baik. Mungkin kita sudah ada di ujung presentasi. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada presentasi hari ini. Euclidean distance adalah perhitungan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean space untuk mempelajari hubungan antara sudut dan jarak. Implementasi Euclidean distance dengan algoritma Keynes dalam ruang 3 dimensi dapat dilakukan dengan menghitung jarak antara setiap titik data dengan sentroid terdekat menggunakan rumus Euclidean distance. Kemudian, mengelompokkan titik data ke dalam klaster yang sesuai dengan sentroid terdekat. Implementasi ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Maka dari itu, pentingnya memahami konteks data sebelum memilih metode clustering, serta perlu processing data untuk mengatasi kelemahan yang mungkin akan terjadi. Evaluasi hasil clustering menjadi langkah kritis untuk memastikan keberhasilan analisis data dan relevansi hasil terhadap tujuan yang diinginkan. Oke, mungkin baik. Sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.